Halo, sahabat Kompas. Jumpa lagi dengan Om Angger. Wah, hari ini Om Angger seneng banget karena akhirnya Om Angger bisa wawancara pakai bahasa Indonesia. Setelah beberapa hari wawancaranya bergantung pada Google Translate. Sudah ada di samping saya Bapak Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Bapak Denny Abdi. Halo. Om Angger. Iya. Nah. Sehat, Pak? Siap. Lagi sibuk karena banyak tamu nih ya? Iya, tapi kita senang sekali karena setelah 2 tahun kita lockdown karena COVID, tiba-tiba kita kedatangan banyak sekali warga Indonesia di Hanoi. Oke. Jadi meriah. Sesuai dengan HL Kompas yang saya bawa nih, Pak. Ya. Selamat datang di kampung halaman. Mungkin Bapak juga ingin menyapa dulu buat orang Indonesia yang datang ke Vietnam mungkin, Pak. Ya, jadi kita beberapa waktu ini bahkan sebelum secara resmi SEA Games dibuka pada tanggal 12 Mei, kita sudah kedatangan delegasi atlet, para official yang tergabung dalam kontingen Indonesia ke Hanoi dalam rangka mempersiapkan dan mensukseskan partisipasi keikutsertaan kita di SEA Games ke-31 di Hanoi. Selamat datang semuanya teman-teman, semoga semuanya bisa sukses dengan kegiatan, atlet berprestasi, official tentu dengan tugas-tugas officialnya, dan tentunya warga Indonesia yang juga datang untuk mendukung atlet-atlet kita untuk bertanding di SEA Games kali ini. Mantap. Ngomong-ngomong soal dukungan nih, Pak. Ya. Kita mendukung atlet-atlet yang sedang berlaga. Secara khusus kalau KBRI di Vietnam, apa sih Pak bentuk dukungannya untuk kontingen Indonesia, Pak? Ya. Kita tahu KBRI itu adalah wakil pemerintah sekaligus wakil bangsa Indonesia di Vietnam, khususnya di Hanoi ini karena kegiatan dipusatkan di Hanoi dan sekitarnya. Walaupun jumlah kita tidak banyak, tapi kita ingin berkontribusi secara maksimal untuk membuat atlet kita ketika mereka berada di sini mereka feel at home. Jadi yang membuat orang nyaman itu ketika mereka datang mereka disambut baik. Nah, karena itu saya kirimkan tim kita untuk menyambut para atlet ketika mereka mendarat di bandara. Kita pastikan kendaraannya sudah tersedia, kita pastikan akomodasinya sudah dilakukan penyiapan. Nah, kemudian hal-hal lainnya yang dibutuhkan untuk latihan, makanannya, penerjemahannya, segala macam. Memang semuanya dikoordinasikan oleh Komite Olimpiade Indonesia yang bertanggung jawab untuk mensukseskan partisipasi atlet kita. Tapi tidak kurang KBRI selalu memberikan dukungan dimanapun yang bisa kami dukung. Itu misi kami di sini, membuat atlet-atlet kita bisa fokus nanti untuk bertanding. Gitu. Jadi yang disambut hanya atlet dan kontingen ya, Pak? Kemarin saya nggak ada yang nyambut, Pak. Oh gitu? Sedih saya, Pak. Wah, ini kurang koordinasi juga nih harusnya. Jadi mudah-mudahan paling tidak selama di sini kan sudah ini kan. Begitu kontak dengan KBRI kan sudah langsung aman kan. Nah, Pak, untuk tadi soal ngomong-ngomong soal dukungan secara konkret, dukungannya ada nggak sih, Pak? Kita mengerahkan supporter untuk memberi semangat atlet-atlet kita gitu, Pak? Ya, kita kerahkan. Jadi bentuk caranya KBRI melakukan itu, kita gunakan sosmed kita untuk mengumumkan pertandingan-pertandingan olahraga, baik jadwalnya ya dari sisi waktu, tempatnya, bahkan transportasi pun jika diperlukan masyarakat kesulitan sampai memesan tiket kita bantu. Nah, jadi karena tantangannya adalah jumlah WNI di sebelah utara Hanoi ini memang tidak banyak. Di seluruh Vietnam hanya sekitar 600. Seluruh Vietnam 600. 400 ada di wilayah selatan, di Ho Chi Minh dan sekitarnya. Nah, hanya 200-an orang yang ada di Hanoi. Nah, sebagian besar mereka adalah orang-orang yang bekerja, mereka adalah tenaga-tenaga terampil yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang tersebar di Hanoi dan sekitarnya. Sehingga kalau hari-hari biasa pasti mereka sangat sibuk bekerja. Nah, weekend saya lihat mereka sangat aktif untuk mendatangi pertandingan-pertandingan yang dihadiri oleh para atlet kita. Jadi dari sisi jumlah memang tidak terlalu banyak, tetapi tidak kurang kita menggunakan sosmed yang ada untuk menunjukkan dukungan kita terhadap keikutsertaan artis-artis kita, atlet-atlet kita. Kalau soal dukungan, soal supporter itu saya nggak ragu sama orang Indonesia, Pak. Walaupun hanya 600, di Hanoi hanya 200, tapi suaranya orang Indonesia itu kenceng ya. Kenceng, Pak. Iya.
Jadi warga Indonesia itu kita kerahkan untuk nonton itu, Pak. Ya. Tiket kita belikan. Nah, kalau tiket memang kita fasilitasi pembeliannya. Oke. Sebagian tidak bayar malah. Tetapi kan kadang-kadang orang sulit di mana sih nyari tiket. Nah, begitu kontak dengan KBRI, mudah-mudahan hal-hal seperti itu, kesulitan seperti itu akan teratasi. Misalnya tiket bola itu memang harus beli tapi tidak mahal. Iya, iya. Ya. Kalau nggak salah sekitar 200 sampai 300 ribu Ya, dong. 300 ribu dong itu kan nilainya kan separuh rupiah. Ya, jadi sekitar 150 ribu rupiah lah. Ya, ya. Jadi nggak terlalu mahal. Gitu. Mereka itu kebanyakan adalah orang pekerja-pekerja terampil ya di. Ya, mereka bekerja di pabrik-pabrik yang ada di sini. Ada beberapa investasi Indonesia di sini. Jadi mereka bekerja baik di perusahaan Indonesia maupun perusahaan Vietnam. Nah, menarik. Ini kan banyak tamu ke sini, lalu Bapak juga harus mengkoordinir supporter-supporter. Ada perubahan ritme kerja nggak, Pak, hari-hari ini? Ya, tentu selama SEA Games dan beberapa waktu menjelang SEA Games, fokus perhatian KBRI kita berikan untuk mensukseskan partisipasi kontingen Indonesia ke SEA Games. Namun demikian tentu pekerjaan rutin kita sehari-hari tetap kita laksanakan. Jadi teman-teman saya lihat memang akan ada pekerjaan tambahan, mereka bekerja ekstra, tetapi semua saya lihat melaksanakan dengan senang hati karena hal-hal seperti ini kan jarang-jarang terjadi. Contohnya seperti SEA Games saja, Vietnam jadi tuan rumah hari ini, terakhir mereka tuan rumah itu 2003. Yeah. 2003 itu udah berapa lebih dari hampir 20 tahun yang lalu kan. Nah, jadi kejadian-kejadian kayak begini mendatangkan excitement tersendiri juga bagi teman-teman di KBRI gitu. Jadi walaupun bekerja lebih banyak daripada biasanya, mereka dengan senang sepenuh hati, apalagi ketika mendengarkan atlet-atlet kita meraih emas, luar biasa senangnya gitu. Ya. Dan persiapan kedatangan tamu dari Indonesia ini kan sangat mepet dengan Lebaran ya, Pak, kemarin, Pak. Iya, setelah Lebaran. Setelah Lebaran ya. Pak Denny sendiri sempat pulang ke Indonesia untuk berlebaran? Enggak, kalau jadi duta besar karena kita wakil pemerintah dan wakil bangsa, malah ketika Lebaran kita harus di sini. Kita sholat sama-sama di sini, dan sholat Idul Fitri kemarin itu juga bisa dikatakan itu kita kembali lagi bisa sholat karena sebelumnya kan kita nggak bisa karena COVID. Nah, kemarin walaupun masih ada protokol kesehatan secara terbatas supaya menghindari penularan, tetapi sudah boleh diizinkan sholat, sehingga alhamdulillah kemarin kita bisa sholat bersama-sama dengan masyarakat Indonesia di Hanoi dan sekitarnya. 600 orang kumpul semua? Oh enggak, itu kan di seluruh Vietnam. Vietnam ini luas loh. Iya, 200 orang di Hanoi. Di Hanoi dan sekitarnya, tapi kan tidak semua Muslim. Jadi kemarin tuh ada sekitar mungkin 80-an orang ya kita sholat Id di kedutaan besar. Kita laksanakan bersama sholat, ya alhamdulillah lah tahun ini kita bisa merayakan Lebaran, merayakan kemenangan setelah 1 bulan penuh puasa dengan hikmat dan bersyukur kita. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal kemenangan, mungkin setelah kita menang di hari Lebaran kemarin, kita juga berharap kita menang banyak di SEA Games kali ini, Pak ya. Iya, harapannya demikian. Nah, Pak, terakhir mungkin Bapak bisa sampaikan dukungan Bapak untuk kontingen Indonesia. Himbauan mungkin ya. Jadi kepada semua teman-teman para atlet yang sedang bertanding, jadi kami di sini di KBRI memberikan dukungan penuh, doa penuh kepada semua atlet supaya bisa berprestasi maksimal, meraih kemenangan. Tetapi sebetulnya kemenangan bukan segala-galanya. Kita bersama-sama memeriahkan SEA Games kali ini adalah kemenangan untuk kemanusiaan. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita sudah kembali bisa berinteraksi sebagai makhluk sosial dalam bentuk pertandingan olahraga. Jadi di SEA Games ini kita membangun solidaritas, kita membangun persaudaraan sesama negara di Asia Tenggara, sehingga dari tahun ke tahun olahraga semakin baik, kawasan kita semakin kuat, ASEAN semakin kuat, sehingga nanti juga akan bukan hanya olahraga yang akan maju, tetapi persaudaraan, ekonomi, dan stabilitas politik. Nah, itu juga merupakan bagian dari tugas duta besar. Jadi kami mendukung ini dalam konteks itu, dan tentu kita berharap kemenangan, tapi yang lebih penting lagi partisipasi kita itu sangat-sangat diapresiasi.
Kira-kira Pak Denny sendiri akan nonton kapan Pak? Atau cabang apa yang Bapak senangi untuk Bapak tonton di SEA Games kali ini? Sebagai duta besar, saya tidak akan memilih cabang karena semuanya sama pentingnya. Semua atlet kita berlatih sama kerasnya. Saya akan berusaha akan mendatangi apa yang bisa saya datangi karena ini di 12 provinsi ini tersebar. Nah, jadi kita dari 40 cabang kita ikut 32 cabang. Kan 32 cabang akan didatangi semua, Pak? Tentu tidak bisa semua, tetapi wakil-wakil KBRI ada di setiap cabang. Nah, dan kita tahu juga bukan hanya penonton, tetapi ketua-ketua PB kan juga pada datang dari Indonesia untuk mendukung atlet. Misalnya kemarin Pak Menko PMK mewakili pemerintah, kemudian Pak Menteri PUPR sebagai ketua PB Dayung, kemudian ada Pak Menhan sebagai ketua PB Pencaksilat, bahkan beliau ketua Federasi Pencaksilat Internasional. Jadi banyak sekali pengurus-pengurus besar dari cabang olahraga nasional kita yang hadir di Hanoi memberikan dukungan. Nah, jadi karena banyaknya pertandingan tentu tidak semua bisa didatangi, tetapi setiap ada kesempatan saya akan berusaha hadir langsung. Mantap. Atlet-atlet Indonesia jangan khawatir karena Bapak Dubes pasti akan mendukung perjuangan kita semua ya Pak ya. Insya Allah kita dukung sama-sama. Mantap. Pak Denny, terima kasih waktunya karena Pak Denny sibuk harus ketemu tamu-tamu yang lain. Sekali lagi terima kasih waktunya. Saya senang sekali bisa datang ke sini. Baru datang langsung seperti rumah sendiri, Pak. Iya. Karena memang rumah saya sendiri. Karena memang rumah Indonesia ini. Oke. Jadi saya mau tidur di sinilah malam ini. Boleh. Oke, Pak Denny sekali lagi terima kasih. Manggar, terima kasih sudah menyempatkan diri datang ke KBRI dan ke Wisma Indonesia. Semoga lancar tugas-tugasnya, meliput para atlet, memberikan semangat, dan saya yakin bangsa Indonesia mendukung terus atlet-atlet kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sahabat Kompas, itulah perbincangan Om Angger dengan Pak Denny, Duta Besar Indonesia untuk Vietnam. Sekali lagi terima kasih Pak Denny, dan tetap dukung terus Indonesia di SEA Games 2021 Myanmar dengan cara baca liputannya di Harian Kompas dan Kompas ID. Saya Om Angger, pamit undur diri.